Halo Sobat Deuterium, jumpa lagi dengan saya Nuri Saro. Kali ini kita akan membahas mengenai gas rumah kaca dan tema ini akan terdiri dari beberapa bagian dan sekarang kita akan membahas mengenai bagian satu yaitu terkait dengan konsep dasar dan standar. Yang pertama, apa itu gas rumah kaca? Nah, jadi gas rumah kaca itu sebetulnya adalah gas yang ada di atmosfer, yang menjadi bagian dari atmosfer, dan sifatnya mampu menahan panas matahari di bumi. Contohnya misalkan adalah karbon dioksida dan metan. Nah, gas-gas ini membuat suhu planet kita tetap hangat, jadi fungsinya seperti apa mirip atau menyerupai selimut gitu ya. Akan tetapi ketika jumlah atau konsentrasi gas rumah kaca ini di atmosfer ini melebihi apa yang dibutuhkan, nah maka di sanalah tetap terjadi masalahnya. Oke, mari kita lihat seperti apa efek gas rumah kaca bekerja di atmosfer bumi. Nah, di sini matahari memancarkan eh, radiasi gelombang panas dalam bentuk inframerah. Lalu gelombang atau radiasi panas tersebut sebagian dipantulkan kembali ke ruang angkasa dan kemudian sebagian lagi diserap oleh gas rumah kaca. Contohnya adalah gas karbon dioksida dan metan. Nah, jadi semakin banyak konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, maka efeknya itu akan semakin menghangatkan atmosfer bumi. Seperti itu. Lalu, apa dampak kalau misalkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi itu melebihi apa yang dibutuhkan? Nah, maka hal ini akan memicu terjadinya perubahan iklim atau climate change dan dampaknya itu akan dirasakan secara luas baik oleh manusia maupun lingkungan. Contoh yang pertama, dampak dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Nah, di sini kita lihat di grafik ini di tahun 1800 800-an kemudian sampai dengan tahun sekarang 2020 itu terjadi kenaikan suhu rata-rata bumi secara signifikan. Nah, jadi yang sebelumnya itu di angka kisaran 0 derajat Celcius secara rata-rata ya, jadi di berbagai belahan bumi, dari latitude rendah sampai dengan latitude tinggi. Kemudian di 2020 itu suhu rata-ratanya sudah mencapai 1,4 derajat. Jadi artinya sudah hampir mencapai 1,5 derajat perubahan suhu rata-ratanya. Lalu kemudian apalagi berikutnya dampak yang lain itu adalah terjadinya kekeringan yang ekstrim. Nah, hal ini akibat adanya gangguan siklus air. Jadi curah hujan tidak menentu. Dengan demikian, hal ini akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah. Lalu kemudian terjadinya fenomena iklim ekstrim. Misalkan ada kombinasi badai El Nino yang menyebabkan kekeringan. Kemudian terjadinya anomali iklim. Nah, hal ini akan memperparah potensi kekurangan curah hujan. Lalu kemudian karena kemarau yang berkepanjangan, kekeringan ekstrim, hal ini akan memicu terjadinya kebakaran hutan yang lebih sering terjadi akhir-akhir. Lalu berikutnya, akibat adanya pemanasan global, maka karena suhu bumi semakin hangat, es-es di kutub utara maupun kutub selatan itu eh, jumlahnya semakin sedikit karena banyak yang mencair. Nah, hal ini apa? Efeknya adalah yang pertama, permukaan air laut semakin meningkat karena yang tadinya beku dari es menjadi cair, menjadi air. Kemudian eh, di samping itu, mencairnya es di dua kutub ini akan menyebabkan berkurangnya habitat eh, hewan-hewan atau satwa di kedua kutub tersebut. Contohnya misalkan adalah beruang kutub, penguin, dan lain-lain.
Lalu berikutnya adalah cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini kaitannya dengan terjadinya peningkatan curah hujan di area-area yang termasuk kategori basah. Nah, dengan demikian, curah hujan yang ekstrim itu akan menyebabkan terjadinya hujan badai, kemudian banjir, kemudian longsor di daerah perbukitan. Dan hal ini akan menyebabkan lebih seringnya bencana terjadi. Kemudian pada sektor pertanian terjadinya gagal panen. Hal ini sering terjadi. Lalu berikutnya lagi adalah efek pengasaman air laut atau proses asidifikasi air laut. Kenapa hal ini terjadi? Karena semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, nah maka sebagian dari gas tersebut akan terlarut di dalam air laut. Nah, ketika terlarut di dalam air, maka gas karbon dioksida akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, ketika terjadi pengasaman, tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat, maka hal ini akibatnya akan dirasakan oleh hewan-hewan laut. Contohnya misalkan hewan-hewan yang bersangkang, misalkan kerang, kemudian siput laut, di mana cangkang-cangkang tersebut eh, tersusun oleh kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ketika eh, terdapat atau direaksikan dengan asam karbonat itu maka akan menjadi kalsium bikarbonat. Nah, kalsium bikarbonat tersebut itu adalah sangat larut dengan air. Efeknya apa? Cangkang-cangkang kerang, cangkang-cangkang seperti itu akan semakin melunak dan semakin kropos. Nah, hal ini akan berdampak kepada populasi hewan laut tersebut. Nah, tadi disampaikan terkait dengan dampak-dampak apa saja yang yang disebabkan dengan adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang memicu terjadi pemanasan global. Lalu sebetulnya ada berapa yang gas yang termasuk ke dalam kategori gas rumah kaca? Nah, di dalam protokol Kyoto itu sudah disebutkan bahwa gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca itu ada 7. Nah, yang pertama itu adalah karbon dioksida, kemudian yang kedua itu adalah gas metan, lalu yang ketiga dinitrogen oksida atau nitrous oxide, lalu berikutnya adalah sulfur hexafluorida, kemudian hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan yang terakhir adalah nitrogen trifluorida. Oke, kita akan membahas gas yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2. Dari mana sumber karbon dioksida itu berasal? Awalnya karbon dioksida itu sudah eh, terdapat di atmosfer ya dengan konsentrasi yang seimbang. Nah, akan tetapi karena aktivitas manusia menambang bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara dan lain-lain, kemudian kita bakar sehingga dari proses pembakaran tersebut hal ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan air, di mana karbon dioksida ini adalah salah satu gas rumah kaca. Nah, ini bisa kita lihat di grafik di bawah ini, di mana pada zaman awal-awal revolusi industri di tahun 1700-an, eh, konsentrasi CO2 di atmosfer itu dalam kondisi yang seimbang, yaitu di antara 260 sampai 270 ppm. Lalu karena atau akibat dari aktivitas manusia membakar bahan bakar fosil, maka konsentrasi eh, karbon dioksida di atmosfer itu semakin meningkat secara signifikan. Ini kita lihat di tahun 2020 ini sudah mencapai lebih dari 400 ppm. Nah, akibatnya apa? Suhu bumi yang semakin meningkat. Lalu berikutnya kita membahas metan atau CH4. Sumber utamanya dari mana? Yang pertama adalah proses dekomposisi sampah atau limbah yang terjadi secara anaerob atau kondisi dengan keterbatasan oksigen.
Ini seringkali dibantu dengan adanya bakteri metan dalam proses metanogenesis, di mana dalam kondisi anaerob bahan-bahan organik tersebut diubah menjadi eh, didekomposikan dan menghasilkan gas metan. Lalu berikutnya itu adalah gas gas alam yang berupa CH4, kemudian lagi dari penambangan batu bara, dan terakhir adalah peternakan. Dari mana peternakan tersebut bisa menghasilkan metan? Nah, di sini hewan-hewan ruminansia, misalkan sapi, kerbau, itu mereka mencerna selulosa, misalkan dari rumput. Kemudian di dalam sistem pencernaan mereka terjadi proses fermentasi karbohidrat. Nah, dari proses fermentasi tersebut dihasilkanlah gas metan, dan ini akan dikeluarkan melalui proses pembuangan feses mereka, lalu kemudian dari proses respirasi mereka melalui proses pernapasan. Berikutnya itu adalah di nitrogen oksida. Sumber utamanya kalau kita lihat di grafik ini itu adalah berasal dari aktivitas pertanian, di mana porsinya mencapai 75%. Kemudian sisanya itu aktivitas yang lain seperti pembakaran stationary, kemudian pengolahan air limbah, dan lain-lain. Lalu berikutnya, komponen gas rumah kaca yang lain itu adalah hidrofluorokarbon atau HFC. Nah, tidak seperti gas lainnya, hidrofluorokarbon ini merupakan grup senyawa gas rumah kaca. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Jadi ada beberapa. Sumber utama HFC ini itu berasal dari aktivitas eh, proses HVAC atau HVAC, heating, ventilation, kemudian air conditioning. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu berasal dari refrigeran. Nah, refrigeran inilah yang terbuat dari senyawa HFC atau senyawa-senyawa sintetis buatan manusia yang terdiri dari atom-atom klorin dan hidrogen. Contohnya misalkan di sini ada, kita ambil contoh 6 gitu ya. Ada pentafluoroetan, lalu berikutnya adalah tetrafluoroetan. Nah, kemudian kalau merek dagangnya itu ada R134A dan lain-lain, R40 dan lain-lain. Seperti itu masuk ke dalam hidrofluorokarbon. Nah, meskipun tadi ada 7 ya, 7 gas yang termasuk dalam kategori gas rumah kaca, akan tetapi masing-masing jenis gas tersebut mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Nah, dari 7 gas tersebut, mana gas yang mempunyai kontribusi terbesar atau tertinggi terhadap efek pemanasan global, yaitu ternyata berdasarkan penelitian itu adalah CO2 atau gas karbon dioksida, di mana porsi atau kontribusinya terhadap efek pemanasan global itu 64%. Artinya memang konsentrasinya sangat besar dibandingkan dengan gas-gas yang lain di udara atau di atmosfer. Nah, karena semakin tingginya, semakin pahamnya masyarakat dan munculnya kesadaran dari masyarakat global terhadap efek negatif atau dampak negatif dari pemanasan global, maka muncullah kesadaran kolektif sehingga pada tahun 2015 ketika dilakukan Conference of Party 21 di Paris tahun 2015, maka dicanangkanlah kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Nah, di sini poin-poin utamanya itu adalah bagaimana setiap negara mempunyai kontribusi dan peran aktif untuk menjaga suhu bumi pada batasan kenaikan 1,5 derajat Celcius atau eh, seburuk-buruknya tidak melebihi 2 derajat Celcius seperti itu. Dan hal ini mewajibkan setiap negara yang meratifikasinya untuk melakukan inisiatif atau upaya-upaya menuju net zero emission gitu ya pada tahun 2050. Nah, lalu langkah-langkah upayanya apa saja untuk mencapai net zero emission tahun 2050?
itu diantaranya adalah mengurangi ataupun mengganti sumber-sumber energi fosil kepada sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan, misal energi matahari, energi angin, energi air, dan lalu beralih ke kendaraan listrik, di mana dengan catatan listriknya sudah berasal dari dibangkitkan oleh energi terbarukan. Lalu kemudian ada kerjasama atau kolaborasi internasional. Nah, ini yang terpenting adalah tipping point-nya, di mana kondisi sekarang itu adalah kondisi yang paling kritikal atau yang kondisi kritis, di mana di sini terjadi titik atau point of no return. Di mana kalau misalnya kita menyia-nyiakan kesempatan ini dan kita tidak melakukan aksi atau tindakan nyata, maka kondisi buruk akan terjadi dan kita tidak akan bisa memperbaikinya lagi. Nah, maka dekade inilah, dekade abad 21 inilah menjadi dekade terutama sebelum 2050 ini menjadi kesempatan bagi penduduk bumi untuk menyelamatkan planet mereka. Oke, Sobat Ethereum, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya.